Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Marak unjuk rasa mengecam pernyataan anggota DPR RI yang dinilai melukai hati rakyat. Mahasiswa dan polisi di Halmahera Selatan terlibat bentrokan. Hujan selama 2 jam menyebabkan sejumlah ruas jalan di Ambon tergenang banjir. Mengasah kreasi dan keterampilan siswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Barat Daya menggelar pentas seni dan budaya bagi para siswa. Unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Jalan Poros Desa Tomori, Kabupaten Halmahera Selatan Selasa berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi saat masa aksi hendak masuk ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, namun dicegat polisi hingga terjadi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi. Suasana semakin memanas setelah ada lemparan ke arah polisi. Polisi kemudian membalas dengan gas air mata sehingga 2 mahasiswa terluka. Dalam orasinya, mahasiswa menolak kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang fantastis, serta mendesak reformasi Polri, serta mengusut tuntas meninggalnya pengemudi ojek online yang terlindas mobil polisi. Mahasiswa juga menyuarakan sejumlah persoalan lokal agar segera dituntaskan legislatif serta eksekutif di daerah ini, seperti persoalan kesejahteraan dan sengketa lahan tambang dengan warga adat. Tiar dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Selatan. Kami dari Aliansi Cipayung Plus Kota Tual menggugat. Kami adalah wadah perpanjangan tangan dari instruksi organisasi pusat kami untuk menyelesaikan, Puluhan mahasiswa Cipayung Kota Tual juga turun ke jalan menggelar aksi mengecam perilaku anggota DPR yang berlebihan serta menuntut reformasi Polri. Mahasiswa juga menuntut pengusutan tuntas para pelaku pelindas Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online dengan kendaraan taktis Brigade Mobil atau BRIMOB. Dengan berjalan kaki, para massa aksi menuju Mapores Tual untuk menyampaikan tuntutan mereka. Hari ini kami dari Aliansi KP Cipayung Plus menggugat. Kami datang ke Polres untuk ingin menyampaikan beberapa isu nasional dan juga beberapa isu lokal yang hari ini telah terjadi di Kota Tual dan juga di Indonesia, kawan-kawan sekalian. Para pedemo kemudian diterima Kapolres Tual, AKBP Andrian Suharto Yonatan Tuuk. Apabila ada indikasi kawan-kawan yang tidak ada dalam history tidak dikenali masih dilanjutkan. Layak. Terima kasih aspirasi yang disampaikan dengan akademisi. Unjuk rasa kembali dilanjutkan dengan menyampaikan tuntutan mereka ke kantor wali kota Tual serta DPRD Kota Tual untuk menolak kenaikan tunjangan DPR serta sejumlah tuntutan lainnya. Usai berunjuk rasa, pedemo kemudian membubarkan diri dengan tertib. Refra dan Juhri Samaneri melaporkan dari Tual. Diguyur hujan deras dalam 2 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Ambon kembali tergenang banjir. Sejumlah ruas jalan yang dilanda banjir adalah jalan kawasan Kebun Cengkeh, Batu Merah, serta Wayame, Kota Ambon. Akibatnya lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Banjir dengan ketinggian bervariasi ini juga mengakibatkan laju kendaraan terpaksa dikurangi agar tidak sampai celaka. Hujan yang terus mengguyur ini membuat warga cemas, apalagi yang tinggal di bantaran sungai. Lari dengan musim hujan yang air tergenang di jalan begini, rasa bagaimana?
setengah mati sih? Iya. Masa setengah mati ya? Apa harapannya sebagai warga nih? Jalan-jalannya diperbaiki. Nah, dan juga saluran-saluran ini ya? Saluran air dibersihkan. Mencermati cuaca buruk terjadi, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada guna mencegah jatuh korban. Juhri Samaneri dan Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Setelah berumur 80 hari, jagung kering yang ditanam di atas lahan produktif di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat, kini waktunya dipanen. Warga, penyuluh, dan Babin Kamtibmas memanen jagung di lahan yang semula tidak dimanfaatkan namun berhasil mengubahnya. Hasilnya pun tak tanggung-tanggung, yakni sekitar 4 ton jagung berhasil dipanen. Diperkirakan berapa banyak? Kalau untuk Berapa sementara dari Dinas Pertanian kemarin itu dong ambil sampel untuk basa sementara itu bisa mencapai 4, karena ketong dukung program pemerintah. Pemerintah juga pasti memberikan kepastian untuk mendukung setiap kelompok, bukan saja kelompok Tani Omega, tetapi setiap kelompok yang mendukung program pemerintah. Semoga semua ini menjadi contoh untuk kelompok-kelompok tani lain juga bekerja dan membangun koordinasi dengan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Warga desa lainnya diharapkan dapat melakukan hal yang sama untuk membantu petani dalam ketahanan pangan saat harga kebutuhan pokok makin mahal. Acim dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian Barat.